lanjut. Ya, salam. Selamat siang. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita mengawalinya dengan doa. Kami dari awal pembahasan pertama sekarang kami akan memulai pelajaran yang kedua, tapi semua dalam berarti awal pertengahan dan pembahasan yang baik. Tuhan Yesus semuanya. Amin. Terima kasih. Kalau cek hadirat ya. Jadi nanti ibu panggil nama, nanti antar buku-bukunya ke depan gitu tanda tangan ya. Oke, Adian Pandi ada? Oh, iya, Mbak. Alan? Astria? Benyamin? Oke, sudah selesai. Ya. Apa kabar? Baik. Baik dong? Baik. Ada lapar? Ya. Kenyang? Ya. Hari ini kita akan ada dalam pertemuan pertama pada materi pembelajaran kita hari ini. Kalian yang ada di sini, apakah kalian pernah memelihara tumbuhan? Coba sampai pernah melihara tumbuhan. Tumbuhan apa saja yang kalian pelihara? Bunga. Selain bunga apa lagi? Sayur. Oke, apa lagi? Buah. Buah. Terus, kalian pernah memelihara hewan di rumah? Ayam, kucing. Ya. Kalian senang tidak kalau memelihara tumbuhan dan hewan? Tetapi, bagaimana sikap kalian ketika tanaman atau hewan peliharaan kalian itu mati atau sakit? Contohnya, kalau tumbuhan yang mati kalian buat apa? Sikap kalian? Yang diharapkan baik. Yang berikutnya, kalau hewan yang kalian pelihara itu sakit? Gugur. Apa lagi? Bakar. Itu adalah sikap kalian dalam ketika hewan atau tanaman yang kalian pelihara itu mati atau sakit. Itu sikap ya. Sekarang perasaan kalian bagaimana ketika hewan peliharaan kalian sakit? Ada yang menangis? Ya, seperti desa dia punya binatang, dia punya tumbuhan itu luar biasa ya. Ya, jadi bahwa di dalam memelihara hewan dan tumbuhan di lingkungan tempat kita tinggal itu merupakan wujud pelaksanaan mandat yang Allah berikan kepada manusia untuk melestarikan alam. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah Allah memelihara ciptaannya. Tujuan dari pembelajaran ini yang dimana selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik atau kalian semua, siswa semua dapat menunjukkan rasa syukur atas pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya
melalui sebuah lagu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran ini, siswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam memelihara alam melalui tindakan peduli lingkungan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan konsep Allah sebagai pemelihara. Jadi yang berikut tujuan yang berikut itu adalah kalian dapat menyajikan karya yang berkaitan dengan sikap memelihara lingkungan sekitar dengan membuat living peduli lingkungan dengan baik. Oke? Ini adalah lagu judulnya Burung Pipit yang Kecil. Kalian pernah dengar? Pernah. Tahu? Tahu. Nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Dunia waktu di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu yang terbuka oleh penciptanya. Selesai nyanyi. Kalian tahu makna dari lagu Burung Pipit yang Kecil ini? Tahu tidak? Kalau tahu nyanyi pasti tahu. Ya. Tahu? Rizky? Artinya apa? Maknanya? Tuhan sangat mengasihi ciptaannya. Ada lagi? Tuhan bukan hanya menciptakan tetapi memelihara ciptaannya. Yang termasuk ciptaan Tuhan itu apa sih? Manusia, hewan, tumbuhan, dan tumbuhan. Oke? Di depan ini adalah gambar. Adalah gambar A dan gambar D. Coba kalian mengamati gambar A dan gambar D. Apa kalian pernah melihat dan merasakan yang ada pada gambar A? Pernah. Ya, laut yang indah, pemandangan yang Indah. itu semua adalah ciptaan Tuhan. Kalau gambar D, kalian pernah melihat? Pernah. Lihatnya di mana? Lihat Langsung di di televisi, bisa juga di internet. Terus, kalian pernah merasakan juga? Gambar D ini apa? Gambar yang pertama, gambar B. Bencana. Banjir ya? Ya. Setelah banjir, kalau yang kedua ini? Gunung meletus. Meletus. Kalian pernah merasakan gunung meletus? Iya. Pasti hanya melihat, hanya dengar saja ya? Iya. Oke. Kalau sudah lihat gambarnya, maka sekarang kalian diskusi. Soal yang pertama, kelompok itu kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, dan kelompok E. Ya. Jadi kelompok 1, tulis soalnya, kelompok 1 ini mendiskusikan yang dimana pada nomor 1 di situ kelompok A menceritakan apa yang terjadi dalam gambar A. Ini gambar A. Yang dua gambar di atas itu gambar A ya. Ceritakan apa yang terjadi di itu gambar. Tulis soalnya sudah loh. Tulis soalnya. Kelompok B. Kelompok B setelah peristiwa di gambar B ya. Kalian diskusikan setelah peristiwa air bah dan juga gunung meletus itu manusia dan alam tidak bertumbuh lagi atau bertumbuh. Tulis soalnya itu setelah peristiwa itu terjadi manusia dan alam tidak bertumbuh lagi. Kelompok C tulis soalnya langsung kerja sudah ya kalau sudah tahu soalnya. Kelompok C dalam gambar gunung meletus, tsunami, banjir apa yang kamu lihat pada gambar itu?
sekali tentang banjir dan gunung meletus. Kelompok E mendiskusikan, kelompok E menyebutkan sikap orang percaya yang benar terhadap peristiwa alam yang terjadi seperti bencana pada gambar B. Tulis soalnya bersama sudah dengan teman-teman. Perhatikan gambarnya juga. Ada yang sudah? Sudah. Kelompok mana yang sudah? Kelompok E. Oke, silakan. Ambil semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok E. Kami akan menjawab soal. Jawabannya ada dua. Yang pertama, kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, tidak membiarkan kita sendirian dalam kesusahan dan penderitaan. Yang kedua, mulai termotivasi untuk menjaga alam. Sekian dan terima kasih. Itu adalah jawaban dari kelompok E. Kita beri tepuk tangan. Mungkin ada yang bertanya? Ya. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya? Tidak ada? Tidak ada? Oke, jadi jawaban dari kelompok E itu ada dua ya. Yang pertama, Kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, tidak membiarkan kita sendirian dalam kesusahan dan penderitaan. ya. Tepuk tangan tuh sekali. Kelompok mana lagi? Kelompok B. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok B untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang dijawab dalam kelompok B. Soal sejarah peristiwa itu terjadi manusia dan alam tidak bertemu lagi. Jawaban, manusia dan alam terus bertumbuh dan terus terpelihara. Oleh karena alam tersebut ada bencana dan kerusakan alam buktinya setelah terjadi berbagai bencana dan kehancuran hidup manusia dan alam terus berlangsung dan terjadi kemudian. Demikian terkait dari mungkin ada teman-teman dalam Ada kelompok lain yang mau bertanya? Tidak ada. Semuanya puas dari jawaban. Tepuk tangan untuk
Kelompok S silakan mau bertanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami mau bertanya kepada kelompok C dalam gambar gunung meletus, tsunami, banjir. Apa yang dapat kamu lihat dalam gambar C? Semuanya tidak mengalami kembali seperti sedia kala, namun manusia terkala. Ya, Mas. Kanan dulu. Meletus, banjir, semuanya itu porak-poranda ya. Tetapi karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, akhirnya semuanya akan dipulihkan kembali lagi. Ya. Jadi kalian perhatikan di gambar A. Gambar A itu menunjukkan karya penciptaan alam yang begitu sempurna, semua dalam keadaan baik. Alam yang indah, alam yang tanpa kerusakan, di mana semua makhluk hidup bertumbuh. Kalau pada gambar B itu menunjukkan keadaan alam yang pada saat ini yaitu suatu keadaan yang sangat memprihatinkan, di mana berbagai peristiwa alam seperti bencana, banjir, gunung meletus itu disebabkan karena ulah manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memelihara ciptaannya. Kalau yang berikut itu di yang ketiga, pada gambar dan gunung meletus, tsunami, banjir, yang dilihat di situ adalah manusia dan alam terus bertumbuh dan terus terpelihara oleh alam meskipun ada bencana dan kerusakan alam. Buktinya setelah terjadi berbagai bencana dan kehancuran hidup manusia dan alam terus berlangsung dan terjadi pemulihan. Bahkan jika orang percaya yang benar terhadap peristiwa alam yang terjadi seperti bencana pada gambar B itu tetap percaya, bahkan mulai termotivasi untuk menjaga alam. Setelah Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, Tuhan Allah tidak meninggalkan dunia berjalan sendiri. Sebaliknya, Tuhan terus terlibat di dalam kehidupan umatnya dan tetap memelihara ciptaannya. Yang dimana terdapat 3 aspek dalam pemeliharaan alam. Yang pertama itu adalah pelestarian itu, yang dimana dengan kuasa Allah terus melestarikan dunia yang diciptakannya. Yang kedua adalah penyediaan. Jadi Allah bukan hanya melestarikan bumi yang diciptakannya, tetapi Allah juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya, yaitu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Tuhan. Yang ketiga adalah penyediaan. Jadi di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Allah juga memerintah dunia ini. Oleh karena itu Allah berdaulat. Bahkan peristiwa-peristiwa dalam sejarah terjadi juga menurut kehendak dan dalam pengawasan Tuhan. Kadang Tuhan turun tangan langsung melaksanakan maksud-maksud penebusannya. Ya. Jadi Allah adalah pencipta dan memelihara semua ciptaannya. Allah menciptakan semuanya itu baik adanya. Pemeliharaan Allah tidak berhenti, meskipun manusia secara sengaja maupun tidak telah menghancurkan alam dengan berbagai cara dan juga bencana alam, menghancurkan alam dan lingkungan. Buktinya setelah terjadi berbagai peristiwa, bencana dan kehancuran, hidup manusia dan alam terus berlangsung dan terjadi pemulihan. Meskipun semuanya itu tidak dapat pulih kembali seperti sedia kala, namun manusia dan alam tetap bertumbuh. Itu karena kasih dan pemeliharaan Allah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan keserakahan dan kejahatan manusia yang merusak alam dan lingkungannya.
Sekarang kita tiba pada refleksi pembelajaran kita hari ini. Semuanya buka 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Petrus di perjanjian lama atau perjanjian baru? Semua sudah ketemu? Sudah lihat? Sudah buka? Kalau begitu kita baca sama-sama. Kita baca dari 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Setelah kita baca sama-sama bunyi 1, 2, 3. 1 Petrus sekarang. Baca dulu 1 Petrusnya. Ulang 1, 2, 3. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara. Jadi di dalam kita menjalankan kehidupan kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan karena kita percaya bahwa Allah terus memelihara dan mengasihi kita manusia sebagai ciptaan. Seperti lagu tadi, burung pipit yang terbang kian kemari saja Allah pelihara. Bunga batu yang tumbuh di padang yang begitu indah dan tidak bekerja saja, tetapi Allah pelihara. Apalagi kita manusia ciptaan yang paling sempurna yang diciptakan menurut gambar dan rupa. Allah sangat mengasihi manusia. Sekarang siap kertas. Ibu akan mengevaluasi kembali pembelajaran kita hari ini. Ada 3 nomor. Tulis nama, tanggal hari ini. Soalnya tidak usah tulis, langsung tulis jawabannya. Jadi nomor 1 itu, Tuhan menggawakan perteduan kami turun samuro. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan dunia diperanatkan, bahkan dari selama-lamanya Engkau adalah Allah. Jadi maksud dari pernyataan tersebut itu adalah apa? Tulis jawabannya. Yang kedua, bukti bahwa Allah tetap berkarya dan memelihara ciptaannya dapat kita lihat melalui apa? Yang kita lihat itu melalui apa? Yang berikut, sebutkan 3 aspek pemeliharaan Allah terhadap ciptaannya. Yang tadi kita sebut sama-sama itu. Oke. 3 nama. Waktunya 5 menit. Silakan. Langsung jawab saja. Ingat tulis nama. Ya, bagaimana sudah pertanyaan? Ya. Langsung tulis jawaban. Tulis nama. Pasti semua tahu maksud dari pernyataan itu apa. Terus bukti bahwa Allah tetap berkarya dan memelihara ciptaan itu melalui apa. Setelah itu 3 aspek pemeliharaan Allah. Ada 3 ya. Ibu bagikan ya.
kalian membimbing bagian majalah atau koran yang memberitakan tentang kerusakan lingkungan, lalu dari gambar yang kalian tempelkan itu kalian tulis, kalian punya komentar tentang gambar itu seperti apa. Oke, sudah? Ya, kalau sudah selesai tulis soalnya, ibu kasih kesempatan kepada kalian. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada pembelajaran kita hari ini sampai di sini, nanti kita akan lanjut pada minggu depan. Satu orang pimpin kita dalam doa. Juga karena memimpin dengan kami yang kedua dari awal dan akhir kami berdiri dan berjalan. Terima kasih banyak. Amin. Ya, pada pembelajaran kita selesai. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan memberkati. Salam. Selamat